Gimana kabarnya hari ini? Oh ya, sini tadi sama siapa? Sendiri. Dari mana? Saya dari rumah. Dari rumah. Rumahnya kalau kita tahu di mana nih? Nama saya ada di Bidang Oh, di Ujung. Oh, ini kapan tadi? Sini motor ya panas-panas ini. Iya. Sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Suhan. Di sini saya sebagai konselor. Namanya siapa kalau boleh tahu? Nama saya Fadisa. Panggilnya siapa nih? Dia. Oh, panggilnya dia. Oke. Sebelumnya Pak Tia pernah mengikuti konseling ini atau belum? Belum. Oh, belum pernah. Berarti ini baru kali sekali ya? Iya. Oke. Di sini konseling kelompok ini adalah merupakan bagian dari bimbingan konseling, konseling perorangan maksudnya. Ini adalah bagian dari bimbingan konseling, di mana untuk menyelesaikan atau mencari solusi dari permasalahan yang menghadapi. Nah, boleh dong diceritakan Pak, apa masalahnya supaya kita bisa cari solusinya gimana? Ya, jadi gini Mas, itu ada masalah pertemanan. Jadi kan saya itu punya teman dekat tuh 5 orang. Ya, jadi ada satu orang tuh yang ada kesalahpahaman di antara kami itu. Mulai dari kan kami tuh ada kegiatan gitu kan, mau beli sekarang sesuatu barang yang kami itu nggak punya. Jadi ada suatu hari tuh saya sama teman yang satu lagi tuh udah kepikiran tuh kapan nanti saya ini mau beli ini. Nah, tiba-tiba tuh kami kan langsung pergi, nggak cek dulu di grup ini mau beli barang ini. Kalau mau barang tuh nggak bilang di grup, langsung pergi gitu kan. Ya karena nggak sempat langsung keburu-buru. Terus pas malamnya tuh aku ngomong tuh sama teman-teman satu dan bilang kami tadi beli barang ini berapa gitu. Terus kata dia respon itu kenapa nggak bilang-bilang gitu kan. Padahal kan aku juga nggak ada basa-basi lagi. Dan kebetulan sih kami tadi buru-buru nggak sempat main HP, nggak sempat ngomong juga. Terus tiba-tiba dia ngecek grup bilang ini kayak ngecek grup gak asik dalam grup ini ya. Gak asik sebulan sama kalian loh. Baru tahu sekarang sama kalian ya. Gak enak teman sama kalian. Kalian tuh sama aja. Padahal tuh kan kalau mau marah tuh teman kami yang berdua tuh juga gak diajak kan. Kalau mereka mau marah tuh bisa juga, tapi teman saya tadi marahnya sampai gitu. Jadi ya jadi di grup itu kayak dia bilang kayak gitu. Jadi sebelumnya tuh kayak imbasnya gitu. Jadi kan mikir kenapa gitu kalau sampai bilang gitu kan. Cuma masalah sepele kayak ditinggalin ini. Padahal tuh bukan lo sendiri yang ditinggal itu, mereka yang juga kan ditinggalin. Tapi dia udah ngomong kayak gitu. Jadi itu kami biasanya tuh agak sambung kan, kami nggak ngomong apa-apa. Terus kami ada teman kami satu yang cek tuh kenapa gitu kayak gitu dicek gitu gitu. Kata dia tuh dia tuh emosi gitu ngomong gitu kayak karena nggak mau seperti itu, jadi kita emosinya tuh tidak ada gitu.
omongan doang. Ya tapi kan walaupun cuma omongan doang kan, tapi kan yang baca pas itu bisa sakit hati lah, walaupun pada udah teman lama gitu terus ngomong kayak gitu, ya kecewa sakit hati juga. Terus biasanya tuh kan masih agak campur sama itu kan, untuk meluruskan masalah itu kami berempat tuh dia untuk kenapa dia bisa begitu, terus dia bilang masih mau berteman atau gimana gitu. Terus dia bilang kalau berteman itu masih, tapi kalau akrab kayak dulu tuh kayaknya nggak bisa lagi gitu kan. Jadi ya udah aku pertamanya kalau nggak mau lagi berteman atau kayak gitu lagi tuh ikut alur dia aja gitu kan. Terus sekarang tuh kami kalau teman-teman yang satu lagi tuh masih kayak sapa-sapaan gitu. Tapi kalau kami bertiga tuh udah kurang sekarang, apalagi saya sendiri. Soalnya dia tuh kayak situ tuh lebih tertuju kepada saya gitu. Agak mengagumkan kan lebih ke arah saya karena dia tuh jadi dekat ke saya gitu. Ini pendampingannya. Ya. Jadi ya jadi sampai sekarang tuh aku juga dia nggak ngomong aku nggak ngomong gitu. Kalau dia ngomong sama aku ya aku respon, tapi kalau dia nggak duluan ngomong itu nggak bakal ngomong gitu. Karena aku nggak bakal duluan ngomong gitu. Terus kan ada tuh, jadi pas ada nggak sama aku dia tuh banyak cerita lain kan. Terus itu cerita-cerita begini. Terus ada teman yang lain tadi menyampaikan sama kami tuh kayak ini kata dia tuh si A tadi bilang dia tuh nggak ngomong sama kalian tapi gengsi canggung karena udah ngomong kayak gitu, kenapa itu gimana gitu kan, kayak nggak lagi. Tapi terus jadi kali tadi tuh mungkin dia namanya lagi tapi dia kayak malu kayak gitu sama kami. Jadi kami nolongnya juga dia si kami tadi si kami cek gitu sini lah main kata kan, jangan lagi sini lagi dulu kata nggak apa-apa, nggak apa-apa gitu, biar lama sekali itu berlalu gitu. Yang udah itu tidak lama bisa dibahas lagi gitu. Jadi menunjukkan saya dia bilang apa gitu ya. Kalau masalah berteman aku nggak gengsi-gengsi ya gitu. Terus kami kan kami lagi berempat itu suatu teman yang lain ini dia gengsi ngomong sama kami kan ngomong duluan. Terus kami ngomong duluan bilangnya kayak gitu, dia nggak gengsi-gengsi. Terus kata kami jangan kayak kita tuh jangan kayak ya pada udah sangat dekat gitu, terus nggak ngomong kayak orang asing gitu sekarang. Terus itu kata jangan kayak gitu kan. Dia udah ngomong aku bakalan dulu kalau kita ada presentasi kelas atau ngomong penting gitu. Jadi itulah kalau sekarang tuh kami itu ngomong dia tuh kayak orang biasa aja, kayak baru-baru kayak dulu lah gitu, nggak kayak dekat-dekat kemarin tuh. Terus Kan kata Mbak tadi apa namanya di barang ya? ya Jadi Mbak berlima ini sekelas atau gimana? nah itu satu kelas. Satu kelas, kelas juga. Barang itu untuk peran apa Mbak? Buat teman-teman ada kegiatan acara sanggar. Oh, ada acara kegiatannya. Ya. Oke. Sebelumnya ya ini sudah pernah melakukan itu atau gimana? Nah, sebelumnya emang itu pernah sering marah nggak jelas untuk nggak jelas. Sebelumnya kan Mbak tadi berlima kan? Mbak berlima ini satu daerah atau beda-beda gimana gitu? Kalau kami berempat tuh satu daerah, yang satu lagi itu beda daerah, yang angkat itu beda daerah. Gimana kalau boleh tahu teman-teman yang lain dari mana? Kalau teman yang satu lagi dari Kaur, yang kedua tadi dari mana, terus yang ketiga dari Jurang, dan yang kemarin itu dari Payang. Oh, orang Bayang ya. Tadi kan Mbak juga sudah cerita tentang itu permasalahannya kemudian mau di barang ya. Menurut Mbak sih hanya permasalahan itu atau ada permasalahan lain yang membuat si temannya nggak mau lagi temenan sama Mbak gitu? Kayaknya ada sih kan, karena minggu gua tuh lebih akrab kan lebih dekat. Jadi
dulu tuh kami tuh kemana-mana bareng berdua gitu. Mungkin dia tuh ngakuin sama aku nggak sama dia, dia sama teman yang lain gitu. Jadi dia tuh kayak ngambek, biasanya juga dengan aku pergi gitu. Pergi juga sama dia, aku mau juga gitu. Oh, berarti Mbak duluan kenal sama temannya yang orang kaya tadi pada teman-teman yang lain yang gimana? Sebenarnya sama-sama temannya tuh udah sama-sama, tapi kayak main-main sama sering-sering main tuh sama temennya lama tadi dua terus gitu. Oh, berarti Mbak dulu diakrab sama temannya yang tadi dibanding teman yang lain gitu. Mungkin menurut Mbak mungkin nggak sih dia merasa ibaratnya tersisih gitu terhadap sikap Mbak atau gimana? Eh, Kalau soal itu mungkin dia itu merasa gitu. Biasanya dia aku ini kan saya ini sama dia terus gitu. Tiba-tiba aku ngajak orang lain terus pergi sama orang lain nggak bilang juga sama dia. Mungkin dia merasa selama ini dia sama dia gitu. Gak ngajak-ngajak dia nggak ada basa-basi lagi gitu. Mungkin dia merasa gimana gitu kayak gimana gitu kayak biar mas perasaan itu mungkin misalnya kita tadi teman dekat tadi kan seharusnya kamu ajak dia gitu perasaannya. Dari sekian banyak itu tadi kan kata Mbak dia sudah ada teman baru atau teman Mbak? Sudah masuk ke teman baru. Ada teman baru. Nah, Mbak dan menanggapi dia untuk ada teman baru itu gimana Mbak? Sebenarnya gitu. Atau Mbak sakit hati terhadap temannya sudah ada teman baru gitu? Kalau saya sih enggak terserah dia sih mau berteman sama siapa aja kan itu Pak dia kan ya tapi ada juga kayak masa ini kan baru terus gitu. Terus tiba-tiba sama orang lain merasa cemburu dikit tuh ada gitu dikit doang gitu tapi nggak pernah juga kemarin mau berteman sama siapa tuh nggak pernah gitu kan lagi juga aku juga kayaknya pas dia bilang kayak udah gak enak sama kamu gitu tuh aku merasa udah gitu kalau kamu nggak mau berteman lagi ya udah nggak apa-apa gitu jadi kalau untuk sekarang tuh terserah dia aja gitu. Menurut Mbak teman-teman yang lain tadi seandainya dia mau balik lagi bisa temannya sama circle-nya Mbak, circle Mbak masih mau diterima atau enggak? Kalau dia mau gabung lagi sama kami, mungkin dari dia sendiri masih aku terima. Mungkin kalau dari teman-teman yang lain ada yang tak terima lagi. Gitu. Apa gitu? Enggak. Baik Mbak, saya ini Mbak, apa sih setelah Mbak berteman lagi sama Mbak, apa yang Mbak rasakan atau Mbak teman-teman Mbak rasakan itu atau efek dari teman Mbak tadi ada yang renggang lagi atau lebih akrab sejak temannya gitu? Jadi sejak teman lagi itu, saya sendiri itu kan berdua tuh sering main kosan sama aku kan. Jadi pulang dari kampus tuh pasti main ke kosan. Jadi kalau pas nggak berteman lagi sama dia tuh kayak merasa balik kosan tuh sepi gitu kan. Biasanya ada dia gitu kan ngomong-ngomong bercanda gitu kan di kosan tiba-tiba kalau nggak berteman lagi sama dia tuh merasa sepi gitu. Terus kami circle yang lain tadi tuh teman yang lain tadi tuh ini lebih aku lebih ngakak gak kayak waktu masih teman sama dia tuh dulu lebih berdua sama dia. Kalau sekarang tuh kami lebih berempat terus gitu ke kosan. Ada udah jarang main ke kosan aku ke kosan teman yang lain itu berempat terus. Bertugas berempat. Kalau dulu tuh masih berteman sama dia tuh berlima, tapi kadang berdua bertugasnya nggak berlima gitu. Paling buat tugas berlima itu kalau beberapa kali aja. Kalau sekarang yang buat tugas berempat terus kalau udah ketemu lagi sama dia. Tadi kan Mbak sudah juga menanyakan dia sudah bergabung. Nah, pernah nggak setelah Mbak ini atau Mbak sendiri apa ya di apa diomongkan di belakang itu terhadap teman barunya atau gimana Mbak? Kalau itu mungkin dia bisa cerita masalah dia tuh dia tuh kalau dari dia cerita teman yang lain itu dia tahu kesalahan dia dulu itu dia salah gitu kan jadi dia tidak salah dari teman-teman yang lain juga gimana tapi teman-teman yang lain juga tuh ya
gini tapi dia tuh masih ke sekolah kayak gengsi gitu malu nggak gitu ngomong kayak gini sama kami dulu duluan tuh. Gitu. Jadi kalau dia nggak kami sendiri ngomong gitu paling eh, mungkin ada ya kayak gengsi gitu ya gitu. Namanya juga kan teman itu pasti kalau dia berteman sama orang yang gini gitu dari hal itu depan. Untuk teman Mbak ini orang yang memang suka ngambekan sama circle Mbak atau teman-teman Mbak itu gimana, atau orang kerasnya itu gimana Mbak? Apa memang itu orangnya atau gimana? Bahkan kalau misalnya di mana itu mungkin sama-sama circle kami. Mungkin nggak kalau sama circle kami itu nggak sering ngambek nggak senang bukan sering ngambek belajar tuh kayak sama aku gitu. Mungkin karena kata dia tuh dia kan bilang kan dia tuh karena aku lebih lama kenal sama dia, jadi dia tuh katanya aku lebih paham karakter dia. Jadi mungkin dia tuh minta dipahami gitu, walaupun dia mampu tuh minta dipahami atau dibujuk gitu orangnya. Berarti teman Mbak ini jadi enggak ya menggambarkan terhadap teman-teman kelas yang lain. Enggak. Oke. Perasaan Mbak sendiri terhadap teman Mbak tadi yang nggak mau lagi berteman sama Mbak. Jadi perasaan saya ketika dia nggak mau teman lagi, nggak ada sama kalian tuh kayak sakit hati kecewa juga ya. Karena kan kita tuh udah teman lama, udah dari semester 1, sekarang tuh udah semester 4. Jadi kecewa, kok bisa dia bilang gitu cuma masalah sepele gitu ya. Terus kalau dari teman-teman yang saya sendiri ya, jadi saya merasa kecewa, sakit hati juga lah dia ngomong kayak gitu. Seandainya Mbak ada nggak pengen membalas teman Mbak tadi, kayak membalas mau mencoba juga terhadap karena dia sudah ngomong dengan Mbak gimana? Eh, ada sih kayak sekarang kan dia nggak negur jadi saya nggak juga nggak negur dia kadang saya nggak pernah lihat dia gitu nggak saya lihat gitu kadang dia lihat saya nggak lihat dia gitu kayak dia lihat saya pura-pura nggak lihat gitu. Itu kan tadi kan sudah perasaan Mbak sendiri ya. Sekarang menurut Mbak perasaan dari teman-teman Mbak itu gimana terhadap apa terhadap teman Mbak tadi yang nggak mau berteman sama teman-teman yang lain? Perasaan mereka mungkin kecewa juga ya seperti karena juga ada teman lama gitu. Dan juga yang bikin mereka tuh sakit hati pas kami jemput teman kami yang lama itu kan teman yang lama cuma bilang kayak aku tuh cuma dekatnya sama aku gitu cuma bilangnya dekatnya sama aku jadi teman-teman yang lain tuh oh jadi selama ini kita teman lama cuma dekatnya sama aku kamu menganggap kami bertiga itu apa selama ini cuma karena mereka tuh ikut berteman tadi jadi cuma anggap biasa aja bukan kayak teman dekatnya gitu soalnya dia pernah bilang dia cuma dekatnya sama aku gitu kalau sama kalian tuh sama mereka tuh dia bilang kayak mereka tuh merasa berarti selama ini nggak buat teman depan jadi masa jalan gitu nggak usah lagi dulu pikirkan dia. Berarti teman-teman Mbak merasa sekedar dianggap teman biasa gitu padahal tadi sering nongkrong gitu. Jadi mereka tuh juga merasa kecewa gitu. Jadi selama ini mereka tuh kata mereka tuh berarti dari saat itu mereka tuh cuma dianggap teman biasa lah bukan teman dekat padahal udah tidur bareng makan bareng main bareng. Sebenarnya kalau boleh tahu Mbak sudah berapa lama kalian teman-teman? Dari semester 1 sekitar 2 tahunan. Sudah lebih lama ya Mbak. Saya turut prihatin kepada Mbak Pia yang tadi mengatakan sangat kecewa dan juga sakit hati. Sehingga apa sih yang membuat Mbak Pia sakit hati dan kecewa itu terhadap teman-teman tadi? Ya kan jadi sekarang teman-teman itu kan udah bertahunan. Jadi kami tuh teman-teman bareng itu sudah bareng, makan sudah bareng. Terus aku nganggap dia tuh kayak udah kakak sendiri karena kan dia tuh udah lebih tua dari aku gitu. Udah semua orang kayak keluarga dia tahu saya gitu, keluarga aku juga tahu dia, saya teman sama dia gitu. Jadi kecewaan dia bilang gitu tuh masih kok bisa gitu dia bilang gitu pada kita udah temenan kayak gitu lah kayak udah
dekat-dekat banget ya kan, gimana juga kalau merasa orang kalau bilang kayak kepada dekat yang kita udah tahu semua gitu dari sifat-sifat dulu kita, aku juga tahu sifat-sifat dulu dia gitu. Jadi kan dia mengatakan kalau dia sudah tahu ya kalian itu berteman sangat erat. Pernah nggak sih Mbak Dia atau teman Mbak Dia tadi ke rumah Mbak gitu atau sebaliknya? Ya jadi saya pernah main ke rumah dia pas lebaran kemarin, main ke rumah dia itu tempat tinggalnya gitu, main sambil temani dia pulang juga. Ini kemana aja Pak kalau boleh tahu di rumahnya? Main ke rumahnya kan sama rumahnya gitu kan, terus habis aku tuh biasanya tuh habis jalan-jalan di daerah dia gitu, dia sama dia di seluruh mamanya gitu, jalan-jalan ke sini. Menurut Mbak Dia, gimana respon orang tua dari teman Mbak tadi terhadap Mbak Dia sendiri? Kalau respon orang tuanya sih baik, kayak orang tua pada umumnya gitu, menyediakan makanan gitu, ramah orangnya. Berarti teman Mbak tadi belum pernah ya ke rumah Mbak? Belum. Belum pernah ya. Mbak, itu saja posting kita dari eh, masalah yang diceritakan dari awal tadi sampai sekarang. Apa sih pemahaman Mbak dalam mengikuti konseling ini dan apa tindakan Mbak selanjutnya? Jadi setelah saya mengikuti kelas ini, saya merasa lebih blog gitu karena ada menceritakan masalah ini, karena sebelumnya kan saya nggak pernah cerita masalah perasaan saya walaupun sama teman-teman dekat saya. Eh, jadi kali ini mungkin saya akan belajar lagi dalam memilih teman. Baiklah, di sini saya sedikit menyimpulkan ya Mbak, menyarankan juga ya. Jadi Mbak, dalam pertemanan itu memang banyak cobaan dan juga enggak seluruh pertemanan itu biasanya kita akan selalu akrab gitu. Pasti ada ombak-ombaknya gitu. Dan juga dari kasus Mbak ini kita juga bisa istilahnya lebih berhati-hati memilih teman agar jangan sampai salah lagi memilih teman, dan juga yang lebih pastinya kita untuk teman-teman yang sekarang tetap akrab dan yang satu kembar lagi kayak gitu Mbak. Mungkin untuk posting kita pada hari ini cukup sampai di sini Mbak, atau mungkin di waktu yang datang kita bisa lanjutkan lagi. Itu saja ya Mbak yang saya katakan pada hari ini. Baik, terima kasih Mas atas konseling. Baik, terima kasih Mas. Setelah saya mengikuti konseling ini, perasaan saya lebih lega, lebih puas karena ada tempat cerita. Terima kasih juga kepada Mbak Dia telah mau bercerita kepada saya. Saya di sini siap untuk menampung cerita atau nanti bisa mencari solusi terhadap permasalahan Mbak Dia. Mungkin